Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazzami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fil amat Yuzar bin Muhammad Salih Syekhuna Juman Suliman wa matikal faqirah zawjati Nadia Islam annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu salisatu. Qala Umaru radhiyallahu an man taraka fudulal kalami munihal hikmata wa man taraka fudulan nadhari muniha khusyu'al qalbi wa man taraka fudulal ta'ami muniha ladzatal ibadati man taraka fudulad dhahiki munihal haibata wa man tarakal mizaha munihal bahaa wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirati wa man tarakal istighala bi'uyubi ghairihi munihal islaha bi'uyubi nafsihi wa man tarakat tajassusa fi kaifiyatillah ta'ala munihal bara'ata minan nifaqi. Makalah ketiga,
Telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa saja meninggalkan kelebihan pembicaraan, niscaya diberikan hikmah. Dan siapapun menyingkiri kelebihan pandangan mata, diberikan karunia hati yang takut. Siapa saja yang menyingkiri kelebihan makanan, niscaya diberikan kelezatan dalam ibadah. Siapapun yang menyingkiri kelebihan tertawa, niscaya diberikan kewibawaannya. Dan siapa saja menyingkiri senda gurau, niscaya diberikan kewibawaan yang elegan. Dan siapapun menyingkiri cinta dunia, niscaya diberikan kecintaan kepada akhirat. Dan siapapun meninggalkan kesibukan dengan mencari-cari aib orang lain, niscaya diberikan kemaslahatan dengan menyibukkan diri melihat kekurangan dirinya. Siapa saja yang menyingkiri intayan, mencari-cari kesalahan, kekurangan di dalam kaifiat Allah, niscaya diberikan terbebas dari sifat kemunafikan. Ini perkataan Sayyidina Umar. Jadi bentuknya asar. Kalau hadis bentuknya khobar. Kata Sayyidina Umar yang merupakan khalifah yang kedua, sahabat Nabi yang sangat pemberani membela Nabi, sehingga pada saat hijrah jalannya tidak di belakang, tidak di depan, tapi mengitari di mana Nabi akan melewati. Sehingga kata Rasulullah, mengapa seperti ini ya Umar bin Khattab? Bukan di sebelah kanan atau kiri saya. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, amut wala tamut ya Rasulullah. Bila ada orang yang ingin membunuh kamu, sebelum mengenai dirimu terlebih dahulu, mengenai badan saya, biar saya yang mati duluan, asal jangan kau ya Rasulullah. Karena kalau aku mati, Umar bin Khattab seorang individu muslim biasa, tapi kalau engkau yang mati lebih dulu, mati satu bentuk pola pembangunan umat yang sangat besar. Jadi jalannya begitu, muter, kayak kemidi puter. Sebelum Nabi dia muter. Kalau di kiri kanan, boleh jadi ada musuh sebelah kiri. Kalau dia di sebelah kiri, siapa tahu ada serangan dari kanan, tapi dia muter. Umar bin Khattab nggak pernah takut kepada siapapun, bahkan preman-preman takut bila mendengar nama Umar bin Khattab. Jangankan preman, biang setan aja takut bila ditulis nama Umar ibnu Khattab. Ya. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Karena itu kita lebih segan, lebih hormat kepada preman menjadi kiai daripada kiai menjadi preman. Ya. Nah, kata Umar bin Khattab, siapa saja menyingkiri kelebihan dalam bertutur kata, maka diberikan hikmah. Jadi kalau orang banyak omong, yang omongannya kosong dari hikmah, kosong dari nasihat, penuh dengan candaan, tutur katanya begitu penuh dengan retorika, tetapi enggak menyentuh hal-hal yang substantif, tidak menyentuh hal-hal yang mendasar, kelebihan omongan ini, dia bisa jatuh nanti dalam kobangan kesalahan. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti saatnya akan jatuh.
Jadi omongan ini kira-kira bermanfaat. Sebab dijelaskan Nabi bersabda, siapa saja beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah bertutur kata yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Jadi omongannya berisi, omongannya berwibawa. Tapi kalau dia terlalu banyak omongan, obral omongan, ini akan hilang hikmah dalam kehidupannya. Ruwiyah, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, qal la tadkhulu halawatul iman qalbam ri'in hatta yatruka ba'dal hadis khaufal kadhib wa in kana shadiqan. Tidak akan masuk manisnya iman hati seseorang sehingga dia menyingkiri sebagian tutur kata yang berlebihan karena takut ada kedustaan di situ. Sekalipun dia benar. Wayat truka ba'dal mira, dan dia menyingkiri sebagian perdebatan yang kosong. Wa in kana muhiqqan, sekalipun dia itu merasa benar. Rawahu Dailami. Ini artinya orang yang hati-hati, orang yang berharga ritme omongannya, orang yang mengatur tata kelola pembicaraannya, sehingga nanti perkataannya penuh hikmah, sasarannya tepat. Karena Rasul mengingatkan, kalim ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia menurut kadar intelektual mereka, menurut kadar pendidikan mereka. Kalau bicara di depan nenek-nenek kampung, jangan bicara tentang global warming, jangan bicara tentang globalisasi. Dia nggak ngerti sejenis binatang apa tuh globalisasi. Tapi kalau di perkotaan pasti orang sudah cerdas. Nah, Jakarta Pusat ini kotanya Jakarta, barometernya Jakarta. Pada umumnya orang-orangnya terdidik, pada umumnya orang-orangnya terpelajar, sehingga boleh menggunakan bahasa-bahasa pelajar, bahasa-bahasa orang akademisi yang dia ngerti tentang itu. Tapi kalau di pelosok, jangan bicara-bicara tentang bahasa yang begitu tinggi. Ini yang pertama. Karena berapa banyak omongan terobral, omongan menjadi bahan perdebatan, hingga menjadi debat kusir, bukan debat ilmiah. Ya. Ini akan menjadi membingungkan orang. Di satu sisi panglima tertinggi bilang bongkar, tapi sisi lain ada yang berani bilang tunda dulu. Khawatir ada dua matahari. Maka ini menjadi hati-hati dalam bertutur kata. Ya. Yang kedua, wa man taraka fudulan nazar muniha khusyu'al qalbi. Siapa saja yang menyingkiri kelebihan memandang, niscaya diberikan hati yang takut. Karena kalau pandangan-pandangan itu yang sifatnya negatif, bukan menambah takut kepada Allah, makin berani. Ya. Karena mata kita juga ini semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya itu. Untuk apa dilihat? Untuk apa telinga dan sebagainya itu. Nah, di sini dikatakan, wa min alamatil khusyuk, sebagian tanda-tanda khusyuk adalah annal abda idza ghudiba au khulifa au rudda alaihi istaqbala dzalika bil qabul. Tanda-tanda khusyuk itu bahwa seorang hamba bila dimurkai, bila dibenci
atau bila diingkari atau ditolak atasnya, dia menghadapi itu dengan menerima. Karena memang hatinya takut. Dinasehati, nerima. Dikasih masukan, nerima. Karena sesungguhnya orang yang dewasa, seorang pemimpin yang bijak adalah yang menerima kritikan, yang menerima masukan. Karena kritikan yang positif proses pendewasaan diri seseorang. Dia tidak anti kritik. Dia tidak anti masukan-masukan. Dia tidak sekedar memberikan masukan, tapi dia menerima masukan. Karena pemimpin harusnya sami'ul basir, sering mendengar, sering melihat. Bukan sering dia menyampaikan, tapi menampung dan memberikan jalan keluarnya. Itu sesungguhnya seorang pemimpin. Bahkan Umar bin Khattab, khalifah yang kedua ini, seorang yang cemerlang pemikirannya, seorang yang berani. Tetapi bila pemikirannya bertentangan dengan konsep Quran, dia tunduk, dia menerima konsep Quran, dia tidak menggunakan akal. Dan itu terjadi di satu tempat. Ketika Sayyidina Umar di hadapan jemaah, di hadapan warganya, menyampaikan satu gagasan yang dianggap cemerlang, yang dianggap penting, yaitu Umar memberikan satu keputusan. Siapa saja yang ingin menikah, maharnya tidak lebih dari 400 dirham. Kalau ternyata 400 dirham melebihi dari itu, dia memberikan mahar 1000 dirham, separuhnya atau 600 dirham diberikan kepada Baitul Mal untuk operasional kegiatan agama. Di tengah-tengah penyampaian khutbahnya, penyampaian pernyataannya, penyampaian keputusannya, ada seorang perempuan tua mengacungkan tangan, interupsi dia, "Ya Amirul Mukminin, ista'din, izinkan saya, ingin menyanggah apa yang kamu katakan." Tafadhali, silakan. Nahaitan nas an yazidu fi mahrin nisa ala arba'ati dirhamin laisa laka dzalika ya Umar. Wa innallaha ta'ala yaqul wa ataitum ihdahuna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Ya Umar bin Khattab, engkau berani-beraninya melarang orang akan memberikan mas kawin, mahar itu melebihi 400 dirham. Allah tidak pernah menghalangi, Allah tidak pernah melarang. Dan Allah berfirman, wa ataitum ihdahuna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Apapun yang Anda berikan calon suami kepada calon istrinya merupakan mahar, siapapun tidak boleh mengurangi, siapapun tidak boleh mengambilnya. Ini kritikan pedas ini di hadapan masyarakat. Marahkah Sayyidina Umar? Dipenjarakah perempuan itu? Tidak semuanya. Bahkan Umar bin Khattab menghadap kiblat, menangis dan berkata, Allahumma ghufran kullun nas afqahu min Umar. Ya Allah, ampunkan Umar ini yang keliru memberikan statement ini. Ternyata masih banyak orang yang pintar, yang berani menyampaikan ini. Maafkan ya Allah, nangis dia. Karena Umar bin Khattab terkenal dengan wakana waqafan inda kitabillah. Kalau gagasannya walaupun cemerlang bertentangan dengan Quran, dia tunduk, dia menerima. Itu seorang pemimpin. Artinya tidak anti kritikan. Ini sekaligus menolak anggapan orang-orang barat yang mengatakan kalau tokoh Islam sudah memimpin anti kepada kritik. Tidak, sudah dicontohkan. Jauh sebelum Amerika mengembangkan kebebasan bicara, ini diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya, bahkan mengkritisi pendapat seorang pemimpin. Tunduk dia karena gagasannya bertentangan dengan Quran. Nah, ini contoh dari orang yang semula terlalu banyak tutur kata tapi bertentangan, dia menerima itu semuanya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
Wa man taraka fudulat ta'ami muniha ladzatal ibadati. Dan siapapun menyingkiri kelebihan makanan, niscaya dia diberikan kelezatan dalam ibadah. Dia bisa makan apa yang dia mau karena memang uangnya banyak. Dia bisa mencicipi apa yang diinginkan karena semua sudah tersedia. Tapi dia tidak ingin berlebih-lebihan di dalam makanan. Karena berlebih-lebihan dalam makanan pasti akan berdampak kepada malas buat ibadah. Orang banyak makan, banyak minum, terus ngerokok, enaknya rebahan di balai. Ya, malas ngaji, malas ibadah karena terlalu kenyang. Dia nggak tahu tetangganya kelaparan, dia nggak tahu saudaranya kesusahan. Maka bila seseorang meninggalkan itu, menyingkiri kelebihan-kelebihan dalam makanan, dia bisa merasakan lezatnya ibadah. Asiknya dia zikir, enaknya dia baca selawat. Terlebih di bulan Rajab, bulan menanam kebaikan. Sebentar lagi bulan Syaban, menyirami tanaman. Masuk kemudian Ramadan, panen dari apa yang dia tanam itu. Ini sebuah himbauan, ya. Ruwiya telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara 'alal qutis syadid sabran jamilan askanahullah min final firdausi haitsu syaa, rawahu Abu Syekh. Siapa saja sabar atas mencicipi makanan yang hebat dengan sabar yang indah, Allah menempatkan dia dalam surga Firdaus. Karena dia tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Dia makan menurut apa kebutuhannya. Kecuali ketika dia menjamu orang. Dia biasa makan sederhana. Tapi saat menjamu tetamu, dia berlebih-lebihan. Itu tidak dilarang dalam agama dan tidak akan kena hisab itu. Karena bukan buat diri dan keluarganya, tapi buat menyambut tetamunya yang Nabi sabdakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa saja beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetamunya. Terlepas apa maksud tujuan tetamu itu, dia muliakan, maka dia memberikan makanan. Andai kata tersisa dimakan oleh keluarganya, dia juga termasuk tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat di dalam kitab Syiarus Salikin oleh Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Dasarnya karena memuliakan tetamu. Karena keluarganya senang. Kalau ada tamu, wah pasti banyak makanan nih. Dan itu nggak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada peristiwa peringatan Maulid, makanan begitu berlimpah, nggak dihisap itu. Karena dalam rangka menghormati tetamu. Dan tamunya tamu Rasulullah memperingati Maulid atau Isra Mi'raj. Ini bagian yang tidak terkena hisab. Tapi kalau sehari-hari buat dia, sehari-hari buat keluarga, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kamu makan. Dari mana uangnya? Kemana penyalurannya itu? Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan pula bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumamri'in istaha syahwatan, seorang yang manapun mengingini syahwatnya, faradda syahwatahu, dia tolak, enggak diikutin hawa nafsu makan, hawa nafsu minum, hawa nafsu berbuat keji, wa atharu ala nafsihi, dia lebih memilih untuk warok pada dirinya, ghufirallahu, diampunkan dosa-dosanya. Jadi saya bilang dia mampu beli itu, tapi dia tidak mau. Tapi pada saat buat orang dia bisa. Orang Betawi bilang bares banget, royal banget dia buat menghormati tetamunya itu. Karena tidak terkena hisab. Rawahu Dailami. Yang
4 ya. Man taraka fudulad dhahik munihal haibata. Siapa saja menyingkiri kelebihan tertawa, niscaya diberikan kehebatan dalam dirinya. Bukan tertawa dilarang, tetapi jangan berlebih-lebihan dalam tertawa. La tuksiril dhahik, fa inna kasrata dhahik tumitul qalb. Jangan banyakin tertawa, karena kalau tertawa terlalu banyak mematikan hati. Ceramahnya hebat, lucu, dari A sampai Z, ketawa semua. Seger memang. Apa yang didapat dari ilmu? Rasa takutkah kepada Allah? Buat selingan boleh, tapi jangan frekuensinya, volumenya melebihi daripada materinya. Kalau mau tertawa, panggil saja si Akri, undang saja si Bolot, ketawa mulu, tapi nggak dapat ilmu kita. Ini kan orang awam mesti disirami. Tapi kalau penceramahnya bukan profesional seorang penceramah, tapi seorang artis yang baru belajar, yang mestinya dia juga belajar, diundang ceramah di depan habaib dan kiai, kayaknya nggak mendidik juga gitu kan ya. Jadi jangan kelebihan di dalam tertawa. Ruwiyah, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yaqulul kalimata la yaquluha illa dhahik bihan nas yahwi atau yuhwa abada mimma bainas sama wal ard. Sesungguhnya seorang hamba, bila dia berkata satu kalimat, dia tidak berkata tetapi memancing orang untuk tertawa, yuhwa, dia akan dijatuhkan tempat yang terpuruk yang lebih jauh antara bumi dan langit. Jadi lebih banyak tergelincirnya daripada manfaat keilmuannya. Wa innahu la yazilu ala lisani, sesungguhnya dia akan tergelincir jatuh dari lisannya yang terlalu banyak berbicara itu, asyadda mimma yazilu min an qadamai, bahkan lebih cepat tergelincir daripada tergelincir kakinya. Jadi lebih cepat tergelincir omongan daripada tergelincir kakinya. Baru saja dilantik menjadi staf khusus, tapi karena nggak terkontrol, besokannya pun sudah tidak lagi menjabat dan jatuh menjadi senjata makan tuan, gitu kan ya. Yang kelima, wa man tarakal mizaha munihal bahaa, siapa yang menyingkiri sendau gurau, ngelawak, dia tidak anti tetapi dia tidak monopoli dengan lelucuan itu, munihal baha, dia akan diberikan kewibawaan yang elegan. Dia bisa menyampaikan itu, tapi materinya tidak selalu dari A sampai Z, penuh dengan gurauan, penuh dengan intermezzo dan sebagainya. Ai husnul haibah, dia diberikan kehebatan yang luar biasa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu sayyidul akhlak, diam itu menjadi rajanya akhlak mulia. Man mazaha ustukhiffa bih, siapa yang banyak senda gurau, dia ternyata akan dikecilkan, enggak wibawa lagi, akan terhina dengan dirinya sendiri. Coba lihat pelawak-pelawak, bocah-bocah berani manggil namanya dulu, zaman Jojon, Bolot, padahal itu anak-anak, karena itu yang dilihat gitu. Jadi kewibawaannya enggak ada, susah untuk itu ya. Ini hadis riwayat Imam Dailami. Jadi meskipun ini perkataan Sayyidina Umar, tapi dikuatkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal aqil yatawakha bimizahihi ihda halatain. Orang yang berakal harus hati-hati dengan senda gurauan, karena salah satu keadaannya itu, ihdahuma, salah satu keadaan orang yang terlalu mengobral,
candaan gurauan itu inasul masalihin, menjadi jinaknya masalihin, orang-orang yang akan berbuat baik, wa tawaddud ilal mukhalitin, dan kecintaan kepada pergaulan. Wasaniyah, yang kedua, an yunfiya bil muzah ma tara alaihi min sa'min, bahwa dia menepikan, menghilangkan senda gurau apa yang datang atasnya dari lamunan, dari kebosanan, apa-apa yang ditutur katanya itu min hamin, dari kedukaan. Jadi lebih banyak negatifnya, orang banyak tertawa daripada manfaatnya. Jadi sekali lagi jangan difahami dilarang tertawa, dilarang candaan, tidak, tapi jangan overload, jangan berlebihan. Keenam, wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirati. Siapa saja menyingkiri cinta dunia, dia diberikan cinta akhirat. Pasti kalau dia dunia sekedar kebutuhannya, dia akan memprioritaskan kepentingan akhiratnya, karena kehidupan yang abadi adalah di akhirat, kekayaan yang abadi adanya di akhirat, kesenangan yang abadi adanya di akhirat. Orang yang cerdas, dia beramal untuk kepentingan amal akhirat. Al-Qayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Fa inna dunya wal akhirata talibatani wa matlubatani. Karena sesungguhnya dunia dan akhirat dua yang dicari, ya, dua orang yang mencari. Fatalibul akhirah, maka orang yang mencari buat kepentingan akhirat, tatlubuhud dunia, dunia akan mencari dia. Jadi kalau orang mencari akhirat, dunia ngikut kalau bahasa kita. Sama sering saya ilustrasikan, orang punya sawah ladang, rumput pasti ngikut. Tapi enggak semuanya orang punya rumput di halaman rumahnya, sawah ladang pada ngikut, tidak, ya. Hatta yastaufiya rizqahu, sehingga dicukupi rezekinya itu. Kalau dia mencari akhirat, dunia ngikut. Wa talibud dunya tatlubuhul akhirah hatta yahudal maut bi'unuqihi. Orang yang mencari kesenangan dunia, satu sisi akhirat cari dia, sampai dia direnggut sebelum berhasil mencari dunia, mati lebih dahulu. Cita-citanya begini-begini, dia lupa ada kekuatan Allah, dia lupa ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa? Kita boleh berencana, boleh bikin planning, tapi jangan lupa kalimat insya Allah. Semuanya atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana urid, anta turid, tapi wallah fa'alul lima yurid. Saya menghendaki seperti ini, Anda menghendaki seperti itu, tapi Allah punya kehendak lain. Kita terima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik buat kita. Ketujuh, wa man tarakal istighal bi'uyubi ghairihi munihal islaha bi'uyubi nafsihi. Siapapun menyingkiri sibuk mencari aib orang lain, niscaya diberikan kemaslahatan dia mencari aib dirinya sendiri. Jadi nggak ada waktu mencari aib orang lain, dia sibuk mencari kekurangan dirinya sendiri. Itu merupakan konsekuensi logis. Dia tidak pernah mau mencari-cari aib, tidak pernah mencari kekurangan orang lain, karena dia sibuk kepada dirinya, introspeksi, muhasabah, ya, otokritik kepada dirinya. Maka dia menjadi orang yang disegani, karena dia tidak pernah mau mencari kesalahan orang lain. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Kata Nabi, ada 6 perkara dapat membatalkan amal-amal baik seseorang. Pertama, al-istighal bi uyubil khalqi
dia sibuk mencari aib orang lain. Amal baik dia terkikis, terhapus, pupus semuanya itu. Kedua, wa qaswatul qalbi, hatinya keras. Itu juga mengakibatkan tertolaknya, hilangnya amal yang sudah dia lakukan. Karena keras hatinya, tidak mau menerima pendapat orang lain, tapi maunya menerima pendapatan orang lain. Ketiga, hubud dunia, cinta dunia yang berlebih-lebihan. Seorang kepala desa luar biasa menikahkan anaknya 3 hari 3 malam. Kendaraannya juga luar biasa. Yang secara hitung-hitungan bukan kita suudzon, tapi kasat mata berbicara nahnu nahkum bidzahir. Ini enggak layak ini. Seorang kepala desa yang ternyata sampai triliunan, itu luar biasa itu kan. Itu karena cinta dunia, amal-amal dia pun menjadi hilang. Keempat, qillatul haya, sedikit rasa malunya. Orang kalau sedikit apalagi hilang rasa malunya, imannya copot dari dirinya. Karena iman dan rasa malu seiring bersama. Kalau dia tidak punya rasa malu, imannya lepas. Kalau dia tidak ada imannya, rasa malunya hilang. Kenapa ayam kawin di tengah jalan, domba di tengah jalan? Karena nggak punya akal, nggak dikasih akal, yang ada dikasih hawa nafsu. Ya jangan begitulah kalau manusia, karena ada kelebihan akal yang Allah berikan. Yang kelima, tulul amal, panjang angan-angannya. Itu juga bisa menghilangkan amaliyah-amaliyah dia. Jadi karena itu jangan kita mengingat kebaikan-kebaikan kita lalu, lupakan. Dosa mesti diingat, disertai penyesalan dan istighfar. Tapi kalau kebaikan jangan diingat-ingat lagi. Jangan panjang angan-angan. Orang sudah berbuat, orang sudah sampai ke melanglang dunia, dia masih di rumah aja berangan-angan. Hitungin kaso aja di rumah. Angan-angannya panjang, misalkan, jikalau, andaikan, tapi belum kemana-mana. Sedangkan Islam itu konseptual dan aktualisasi. Konsep dan bagaimana menjalankan konsep itu, bukan lamunan. Ya. Yang keenam terakhir, wa zulmun la yantahi, kezaliman yang tiada henti. Ya, rawahu Dailami. Yang terakhir, yang keenam ini, wa man tarakat tajassus fi kaifiyatillah ta'ala munihal bara'ata minan nifaqi. Siapa saja yang bisa menyingkiri tajassus, mencari-cari celah kesalahan orang lain. Di sini tajassusnya bagaimana Allah berbuat, kaifiyah. Diberikan dia bebas dari munafik. Artinya jangan suudzon pada planning Allah Subhanahu wa taala. Ay nifaq al-i'tiqad, yaitu munafik di dalam keyakinan. Jadi bukan munafik dalam amal. Karena munafik ada dua. Ada munafik dalam amal, ada munafik dalam keyakinan. Kalau munafik dalam amal masih ada imannya. Seperti bicara dusta, dikasih amanat dia khianat, dia janji dia yang mendustai. Itu munafik tapi bukan dalam keyakinan, dalam amal. Tapi kalau orang ini munafik dalam keyakinan, dia percaya kepada Allah, percaya kepada kekuatan yang lain juga. Bahkan dia tidak lagi lebih mengutamakan itu akal yang dia gunakan. Kadang-kadang menyalahi konsep Quran, dia buruk sangka dengan Allah, maka itu sudah terjebak kepada munafik dalam i'tiqad. Qauluhu muniha bil bina al majhul. Tadi kali ada kalimat muniha itu dengan bina lil majhul. Biasanya kalau maklum manaha, kataba jadi kutiba, qaddama jadi kuddima, itu namanya majhul. Bimakna u'tiya, maknanya itu diberi. Wa naibu fa'ilihi, pengganti dari pelakunya. Huwal maf'ulul awal, dia menjadi maf'ul yang pertama. Wa ma ba'dahu huwal maf'ulu tsani, yang setelahnya menjadi maf'ul yang kedua. Karena dalam nahwu nanti ada maf'ul awal, ada maf'ul tsani. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab.